menjual berbagai macam bunga, diantaranya adalah mawar, tulip, matahari, melati, aster, dan anggrek. Datang seorang pembeli bernama Lulu. Dia membeli bunga tulip dan mawar. Lulu membeli bunga tulip dan mawar. Dia tidak membeli bunga yang lainnya. Jika semesta pembicaraan kita nyatakan dalam bentuk S, maka S adalah anggrek, aster, mawar, matahari, melati, tulip. L adalah bunga yang dibeli oleh Lulu, mawar, tulip. Kita gambarkan dalam bentuk diagram Venn. Ini adalah bentuk diagram Venn. Nah, ini yang dimaksud dengan komplement. Komplement L artinya dia merupakan anggota semesta pembicaraan, tapi bukan anggota dari L. Kita tahu tadi L-nya adalah mawar tulip, maka komplement L, aster, anggrek, matahari, melati. Yang kita tulis dalam bentuk notasi anggota S, tapi bukan anggota L. Misalkan A adalah suatu himpunan, maka komplement himpunan A, suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota S yang bukan anggota A. Jika dinyatakan dalam bentuk notasi, yang ditanyakan adalah komplement A, berarti yang bukan anggota A. Ya, ada 23, kemudian 43 dan 63. Daerah yang diarsir ini merupakan daerah dari komplement A. Kalian paham? Mari kita kembali ke cerita di toko bunga. Kalian masih ingat ada Lulu yang membeli bunga tulip dan mawar. Selanjutnya datang seorang pembeli bernama Mimi. Dia membeli bunga matahari dan mawar. Ada bunga yang dibeli oleh Lulu dan Mimi, yaitu bunga yang sama, bunga mawar. L atau Lulu, mawar tulip, kemudian M melambangkan Mimi, mawar matahari. Kita buat diagram Venn-nya. Yang mawar kalian ingat, kita simpan di bagian ini yang dimaksud dengan selisih himpunan L dan M. Artinya, dia merupakan anggota L, tapi bukan anggota M. Jika dinyatakan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan, dia anggota himpunan L, tapi bukan anggota himpunan M. Kalau ini artinya apa? Artinya adalah selisih himpunan M dan L. Artinya anggota himpunan M, tetapi bukan anggota himpunan L. Jika dinyatakan dalam bentuk notasi, anggota himpunan M, tapi bukan anggota himpunan L. Misalkan kita punya dua buah himpunan, A dan B, maka selisih himpunan A dan B
himpunan semua anggota A yang tidak menjadi anggota B. Ini adalah notasi pembentuk himpunan. Himpunan A adalah himpunan bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 20. Himpunan B, himpunan bilangan asli kelipatan 2 yang kurang dari 20. Kita cari himpunan A, anggotanya adalah 3, 6, 9, 12, 15, dan 18. Himpunan B, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan 18. Selisih himpunan A dan B berarti merupakan anggota himpunan A dan bukan anggota himpunan B. Ada 3, 9, dan 15. Yang kedua, selisih himpunan B dan A berarti anggota himpunan B tapi bukan anggota himpunan A. Selanjutnya kita akan terapkan konsep komplement himpunan dan selisih himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebuah puskesmas yang merawat 40 pasien, di mana 23 orang menderita demam berdarah, 11 orang menderita diare, 8 orang menderita demam berdarah dan diare. Pertanyaannya adalah, berapa orang yang hanya menderita demam berdarah? Berapa orang yang tidak menderita kedua penyakit? Artinya tidak menderita demam berdarah ataupun diare. Pasiennya ada 40, B-nya adalah demam berdarah ada 23, diare ada 11, menderita keduanya ada 8. Yang menderita demam berdarah ada 23, ini sudah ada 8, berarti tinggal kita kurangi, maka kita peroleh hasilnya adalah 15. Yang diare ada 11, sudah ada 8, maka kita peroleh hasilnya adalah kita cari dulu yang menderita demam berdarah atau diare, artinya kita jumlahkan 15 tambah 8 tambah 3. Sekarang kita akan menjawab soal yang A, yang hanya menderita demam berdarah. Ya, ini yang hanya menderita demam berdarah. Banyaknya yang menderita demam berdarah ada 15 orang. Yang tidak menderita kedua penyakit artinya tidak menderita demam berdarah ataupun diare. Berarti ada di bagian luarnya. Pasien total ada 40, yang ini jumlahnya adalah 26. Maka kita peroleh banyaknya pasien yang tidak menderita kedua penyakit ada 14 orang. Untuk memantapkan kalian memahami materi komplement himpunan dan selisih himpunan, silahkan kalian buka buku paket. Silahkan kalian baca dan buat rangkuman dari halaman 159 sampai halaman 170. Jangan lupa dikerjakan soal yang terdapat dalam lembar kerja peserta didik.